Haleluya, puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Renungan 79 hari ini. Mari sebelum firman Tuhan kita baca, kita akan mengucapkan salam revival untuk kita semuanya. Mari bersama dengan saya ucapkan kalimat ini. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Ini menjadi iman kita dan tujuan hidup kita supaya menjadi orang percaya yang berubah, yang berkarya untuk Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Mari Bapak Ibu kita membaca Alkitab kita di dalam Amsal 10 ayat 29 ya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini yaitu jalan Tuhan ya. Dalam menjalani hidup ini tentu saja berat atau ringan, senang atau tidak senang, susah ataupun senang, buruk atau baik keadaannya, kita mau belajar untuk senantiasa tetap berjalan melangkah ke depan ya. Tidak menoleh ke belakang, tetapi di dalam kita melangkah perjalanan hidup kita tentu saja ada tantangan, ada godaan atau tawaran-tawaran dunia yang bisa saja menjatuhkan hidup rohani kita sehingga kita jauh daripada Tuhan. Nah, tetapi hidup ini mau baik atau tidak baik keadaannya, baik atau tidak baik situasinya, kita harus tetap melangkah ke depan. Kita harus tetap berjalan, kita harus jalani akan hal itu. Tetapi jalan yang seperti apakah yang kita pilih? Jalan yang seperti apakah yang kita lalui, yang kita jalani ini Bapak Ibu ya. Di dalam pembacaan ayat firman Tuhan ini dikatakan bahwa jalan Tuhan itu adalah perlindungan ya. Nah, jalan Tuhan ini adalah merupakan ajaran yang membawa cara hidup orang percaya hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-10, di sana ada ungkapan begini. Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Ya, jadi iblis dengan berbagai macam cara berusaha membelokkan jalan Tuhan, membelokkan kebenaran itu dengan tipu muslihat dunia ini supaya anak-anak jatuh di dalam dia ya. Tetapi kalau kita dengar firman Tuhan, tahu firman Tuhan dan hidup dekat dengan Tuhan, maka dikatakan jalan Tuhan itu merupakan perlindungan. Perlindungan itu adalah seperti benteng, melindungi, membungkus supaya tidak tercemar atau terganggu atau tidak terpengaruh di dalam dunia ini. Karena di dalam dunia ini ada banyak jalan yang dipilih orang untuk mengikuti kehendak di dalamnya, mengikuti kecemaran di dalamnya. Ya, itu sebabnya bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jangan sampai kita menyimpang dari jalan Tuhan dan mengikuti jalan dunia ini. Menyimpang dari jalan Tuhan kemudian mengikuti kehendak diri kita yang kita rasa mungkin sepertinya indah, sepertinya enak, sepertinya mendatangkan keuntungan. Tetapi firman Tuhan itu dikatakan jalan Tuhan itu yang sebenarnya menjadi perlindungan bagi kita orang yang percaya. Di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-10 di sana dikatakan segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kita orang-orang yang berpegang pada perjanjian Tuhan, berpegang pada peringatan-peringatan Tuhan, maka jalan Tuhan itu adalah merupakan perlindungan. Karena Tuhan setia kepada orang-orang yang hidup di dalam kebenaran dan akan peringatan-peringatannya. Setiap hari firman Tuhan mengingatkan kita supaya jalan kita tidak bengkok. Setiap hari firman Tuhan mengajarkan kepada kita, guru terbaik kita, supaya kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Supaya hidup kita
tetap di dalam jalan-jalannya Tuhan. Jaminan hidup di dalam jalannya Tuhan dikatakan tadi ada perlindungan, ya. Perlindungan itu maka kita akan dibentengi dari kecemaran dunia ini. Kita akan dikelilingi, kita akan dibungkus, kita dijauhkan, kita diselamatkan dari kecemaran dunia ini, dari dosa-dosa yang menjatuhkan kita, supaya kita tetap menjadi orang yang murni, tetap menjadi orang yang ada di dalam perlindungannya Tuhan. Diibaratkan kalau perlindungan itu seperti benteng, seperti tameng, ya, dikelilingi Bapak Ibu, maka kita ada di dalamnya dan tidak ada kuasa yang dari luar yang mampu menembus kita. Itu sebabnya jalan Tuhan, kebenaran dan peringatan-peringatan Tuhan itu menjadi benteng di dalam hidup kita. Bentuk perlindungan Tuhan adalah waktu kita diberikan kekuatan dari cara hidup orang-orang yang suka di dalam kejahatan, supaya kita tidak terpengaruh dengan mereka. Diberikan hati nurani yang peka akan kehendak Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan tidak henti-hentinya berbicara, karena Tuhan mau kita terlindungi, tetap hidup di dalam kebenaran, tidak tercemar oleh kejahatan atau kotornya dunia ini. Diberi hati yang bijak untuk memilih jalan hidup yang baik. Misalnya Bapak Ibu, ya, satu contoh, ada orang yang mungkin mencoba mempengaruhi kita untuk berjudi misalnya, ya, ini dosa judi, ya. Nah, tetapi di dalam hati Tuhan mengingatkan, jangan, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Dan tentunya pilihan keputusan itu ada di dalam tangan kita. Kemudian mungkin ada orang yang memberikan anjuran pergi ke orang pintar kalau misalnya ada masalah, tetapi Tuhan mengingatkan jangan pergi ke orang pintar, lebih baik datang kepadaku, berdoa kepadaku, ya. Di dalam hati Tuhan selalu berbicara, berbisik dengan lembut supaya kita tetap ada di dalam kasih setianya Tuhan. Siapa orang yang mengerti jalan-jalannya Tuhan itu, Bapak Ibu, dikatakan dalam firman Tuhan adalah orang yang tulus. Mengapa orang yang tulus? Orang yang tulus adalah orang yang murni hatinya, orang yang jujur sikapnya, orang yang tidak serong hidupnya. Jadi orang yang bersih hatinya pasti Tuhan selalu memberitahukan jalan-jalan yang baik di dalam kehidupannya, ya. Lalu kalau kita adalah memiliki perlindungan melalui jalan Tuhan yang benar itu, maka kita juga harus melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin peka apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mazmur 25 ayat yang keempat, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita senantiasa diberitahukan tentang jalan-jalannya Tuhan, karena kita percaya jalan Tuhan itulah jalan yang benar. Kebenarannya Tuhan itulah adalah kebenaran yang sempurna, apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat setiap firman Tuhan yang kita boleh dengar, dan terima kasih buat Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan renungan 79 setiap harinya. Kiranya setiap firman Tuhan yang kita dengar itu boleh mengubahkan hidup kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, maka Bapak Ibu juga dapat menyampaikan atau kesaksian yang Bapak Ibu ingin sampaikan untuk berbagi juga dapat disalurkan melalui chat WhatsApp nomor 081 327420088. Mari bertumbuh bersama. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita saling mendorong, saling menguatkan, saling mendoakan supaya hidup rohani kita bertumbuh ke arah Dia semakin sempurna. Mari kita akan terima firman Tuhan ini, kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur buat setiap firman-Mu, kiranya firman-Mu adalah kebenaran yang akan terus membenarkan kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkati umat-umat-Mu untuk kami semua mengerti jalan-jalannya Tuhan, agar kami tidak mengikuti jalan hidup kami sendiri,
pikiran kami sendiri, tetapi kami mengikuti jalan kebenarannya Tuhan yang akan memimpin kami menuju kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih, berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kiranya umat-umat-Mu tidak menyembunyikan keadilan dalam hati, kiranya kesetiaan-Mu, keselamatan daripadamu, kasih-Mu dan kebenaran-Mu yang umat-umat-Mu bicarakan. Terima kasih, kami terima firman ini dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.